Bismillah, para pemirsa Amasa TV rahimakumullah. Marak sekali sekarang anak-anak memberi boneka untuk bahan mainan. Lalu, pernahkah kita mengetahui apa hukum membeli boneka itu? Di sini saya akan membawakan pendapat-pendapat para ulama terkait tentang hukum membeli atau berjual beli boneka. Kebanyakan ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa diharamkan membuat gambar atau patung kecuali untuk boneka. Tujuannya mainan untuk anak-anak. Seorang imam besar, Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, menukil akan kebolehan tersebut, yaitu bolehnya membuat boneka, menjual, dan membelinya. Dan ia berkata bahwa ini adalah pendapat mayoritas ulama. Artinya, ini adalah pendapat jumhurul ulama. Begitu pula Imam An-Nawawi mengikuti pendapat ini dalam Syarah Muslim. Beliau, Imam An-Nawawi, bermadhab Syafi'iyah. Beliau rahimahullah ta'ala berkata bahwa dikecualikan dari larangan gambar atau patung, yaitu jika dimaksudkan atau ditujukan untuk boneka anak-anak, karena ada dalil yang menunjukkan keringanan hal itu. Nah, kemudian kebolehan di sini terserah mainan tersebut dalam bentuk manusia atau hewan, baik berbentuk 3 dimensi atau tidak. Begitu pula yang berbentuk imajinasi yang tidak ada wujud aslinya, seperti misal kuda yang memiliki sayap atau ikan yang memiliki sayap, ya hanya sekedar imajinasi, maka hukumnya boleh. Namun di sini perlu kita ketahui, ada ulama Hambali memberikan syarat kebolehannya. Apa syaratnya? Yakni jika tidak ada kepala atau anggota badannya. Maksudnya tidak sempurna, sehingga tidak dianggap bernyawa. Sedangkan ulama yang lain tidak mempersyaratkan seperti ini. Di sini saya bacakan jumhur, mayoritas ulama berdalil dengan pengecualian didasarkan hadis Aisyah. Nah, ini kelompok ulama yang membolehkan boneka itu. Di mana di sana Aisyah berkata, "Kuntu al'abu bil banati 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku dahulu pernah bermain boneka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku, kata Aisyah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam rumah, mereka bersembunyi dari beliau. Fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan mainan kepadaku satu demi satu. Lalu lantas mereka pun bermain bersamaku. Hadis derajatnya adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini ada Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan, para ulama berdalil dengan hadis ini akan bolehnya gambar atau patung atau boneka berwujud perempuan atau bolehnya mainan untuk anak-anak perempuan. Hadis ini adalah pengecualian dari keumuman hadis yang melarang membuat tandingan yang serupa dengan ciptaan Allah, khalqullah. Kebolehan ini ditegaskan oleh Al-Qadhi, dan beliau katakan bahwa ini adalah pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Ini ada, kita bisa mencari di dalam kitab Fathul Bari. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa kebolehan bermain dengan boneka seperti ini telah dimansuh, telah dihapus. Namun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang lainnya menunjukkan bahwa klaim mansuh telah
ditiadakan, telah kurang tepat gitu ya menurut segi pendalilan istinbat. Dan juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah memberikan cerita yang panjang ya dalam sebuah hadis yang panjang. Alhasil bahwa ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah beralasan dengan pengecualian tersebut bahwa mainan tadi dibolehkan, boneka dibolehkan karena ada hajat untuk mendidik anak, tarbiyatu lil aulad. Ini berarti jika tujuannya hanya sekadar dipajang di rumah, maka tentu tidak dibolehkan karena ada bahasan sendiri tentang hukum memajang gambar itu. Yang dibolehkan di sini adalah boneka untuk bermain anak-anak. Maka boneka itu diperbolehkan karena memang ulama memberikan syarat apabila boneka itu bukan dipajang tapi untuk mainan anak-anak. Apa tujuannya? Dalam rangka mendidik mereka supaya menjadi anak perempuan yang bisa lebih daripada penyayang, artinya yang bisa menjadi penyayang. Mungkin dia punya boneka seekor ikan, dia menjadi penyayang dengan ikan itu. Mungkin dia punya boneka pohon, boneka buruang, atau boneka-boneka yang lain, sehingga apa? Bisa membuatnya lebih penyayang akan hewan-hewan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka kesimpulannya adalah boleh untuk kita membeli, menjual, membuat boneka dalam rangka untuk bermain anak-anak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hanya Allah yang bisa memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya.